Selamat datang di Talk Show IPWL Bukit Doa. Malam ini saya Tirta, saya akan memandu pembicaraan kita, dialog interaktif kita bersama bapak-bapak yang telah hadir di sini dalam rangka bagaimana kita membicarakan kegiatan narkoba yang telah merajalela di seantero negeri kita. Sebelum kita mulai ke perbincangan kita, hadir bersama kita Bapak Joko Susilo, merupakan deputi di pesantren RI 1, Pak. Selamat Pak. malam. Selamat malam, Pak. Apa kabarnya, Pak? Kemudian ada Pak Burhanuddin SE. Baik. Benar, Pak ya? Burhanuddin SE, Pak ya. Dari DPW Gian Sumut, Pak. Iya, alhamdulillah. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Berikutnya hadir bersama kita Habib Abu Jibril Baseban, Dewan Pembina Pesantren RI 1. Ya, Pak Habib. Kemudian yang gak asing lagi bagi kita ini, Pak Joni Seragi, pimpinan IPWL Bukit Doa, Taman Getsemani. Selamat datang, Pak. Ya, selamat malam. Oke. Indonesia dinyatakan darurat narkoba sejak 1971 oleh Presiden RI kedua, Bapak Soeharto. Pada tahun 2015, Jokowi, Presiden RI yang ketujuh, menyatakan perang terhadap narkoba. Pada tahun 2019, rilis BNN akhir Desember merilis data ada 3,6 juta pengguna baru di seantero negeri kita. Data terakhir ada 14 ribuan laporan mengenai kasus narkoba yang nyampe ke BNN. Dari barang bukti yang tersita ada sekitar 5 triliunan lebih kalau diakumulasikan ke nilai rupiahnya. Jadi narkoba memang sudah sangat berbahaya, sudah sampai ke semua segmen lini. Tidak peduli itu usia muda, usia tua, pejabat atau non pejabat, masyarakat biasa sekalipun sekarang sudah merajalela. Sebelum sampai kita ke situ, sebelum kita mulai nih bincang-bincangnya Pak, dialog interaktif kita malam ini, kita bahas kupas tuntas mengenai peredaran narkoba, terus fungsinya, profilnya Gian sedikit Pak juga perlu kami ketahui mengenai kerjasamanya dengan IPWL Bukit Doa, dengan IPWL lain dalam pemberantasan narkoba yang ada di, kita persempit aja di Sumatera Utara mungkin Pak. Nanti dengan Habib juga kita akan berbincang tentang masalah narkoba. Nah, sebelum kita lanjut ke bincang-bincang kita, mari kita saksikan dulu seorang mantan pecandu yang sedang menjalani pemulihan. Dia memiliki talenta, suaranya bagus, suara emas. Cukup berbakat lah untuk menjadi seorang penyanyi. Oke, Bro Victor, silakan Bro Victor. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Oke, terima kasih Bro Victor, suaranya betul-betul ya. Sama-sama bro. Lagunya kena nih ke hati teman-teman kita semua.
Oke, kemudian kita lanjut ke bincang-bincang kita Pak. Buat Habib nih, ini kan kunjungan dari pesantren RI 1. Kita banyak yang belum tahu nih mengenai pesantren RI 1. Bisa dijelaskan nggak secara singkat profilnya gitu, Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam saudara sekalian yang mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa sampai malam hari ini tetap menyayangi kita semua. Alhamdulillah, pesantren RI 1 adalah satu lembaga yang mana pesantren RI 1 merangkul semua kemaslahatan, khususnya merangkul pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini. Dan juga visi misi daripada pesantren RI 1 selalu menebarkan, merangkul sesama umat manusia. Karena konsep di dalam pesantren RI 1 adalah yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wataniyah, yang ketiga ukhuwah basyariyah. Yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah, bersaudara sesama umat muslim, persaudaraan sesama umat Islam. Terus kemudian yang dimaksud dengan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Karena hubbul watan minal iman. Jika seseorang mencintai tanah airnya, maka itulah sebagian daripada iman orang tersebut. Dan yang terakhir, konsep di dalam pesantren RI 1, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Yang mana yang dimaksud adalah persaudaraan sesama manusia. Selama bentuk orang tersebut wujudnya manusia, itulah saudara kita. Jadi pesantren RI 1 di sini juga merangkul semuanya. Ikut menangkal radikalisme, ya. Dan juga menangkal sesuatu yang tidak baik. Karena pada prinsipnya kita diciptakan sebagai manusia berbeda-beda, akan tetapi tujuan sama, yaitu ingin menjadi manusia yang baik. Itu. Iya, cukup menarik juga nih Habib. Persaudaraan sesama manusia itu selalu ditekankan dalam kegiatan pesantren, begitu Habib ya? Betul. Juga kegiatan pesantren ini lebih bersifat untuk mengembangkan kegiatan positif untuk menghapus kegiatan negatifnya gitu. Betul. Pak Habib, ya? Jadi di dalam agama apapun pasti semuanya melarang suatu kebatilan, kejelekan pasti dilarang oleh agama apapun, ya. Di dalam pesantren RI 1 mencontohkan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, yaitu kita manusia diciptakan untuk mencontohkan akhlak budi pekerti yang baik. Dan jangan pernah kita merasa paling hebat. Karena pada prinsipnya semua manusia ya wajib hukumnya untuk menjadi baik. Wajib hukumnya untuk menjadi lebih baik. Tapi tidak boleh merasa lebih baik daripada yang lain. Wah. Oh, tepuk tangan dulu dong. Iya kan? Habib Jibril, kami sangat bangga sekali. Saya sebagai pimpinan IPWL Bukit Doa, Habib datang ke Bukit Doa ini. Sangat senang sekali menyambutnya dan kami sangat bergairah menyambut Habib bersama dengan rombongan hari ini. Alhamdulillah. Mungkin di dari sisi agama kita berbeda. Tetapi kehadiran kita hari ini ada sisi yang menyatukan kita.
kita sama-sama tidak menyukai ataupun kita sama-sama tidak rela bangsa ini dizolimi, bangsa ini mengalami banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan akibat dari narkoba. Nah, kita ingin bincang lebih banyak dari sisi bagaimana Habib memandang dan apa aksi yang dilakukan, tindakan yang dilakukan dari sisi Muslim ataupun dari sisi Al-Quran agama. Ya, silakan. Ya, jadi pada prinsipnya yaitu tadi kembali lagi, semua agama apapun tidak ada yang memperbolehkan atau di situ mengesahkan seseorang berbuat tidak baik. Di antaranya narkoba ini, di dalam Islam, kullu muskirun haramun. Jadi setiap sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Narkoba ini bukan hanya merusak terhadap diri sendiri, bahkan ini bisa merusak terhadap orang lain. Kenapa demikian? Karena ketika orang-orang tersebut kecanduan, maka orang tersebut akan menghalalkan segalanya. Dia tidak punya uang, bisa mencuri, bisa merampok. Ini disebabkan narkoba. Ketika ada seseorang, mohon maaf, orang tersebut dia dikasih perempuan untuk bermaksiat tidak mau. Umpamanya, ya, dikasih apapun untuk berbuat kejelekan tidak mau. Tapi ketika dia sudah tidak sadar gara-gara narkoba, maka dia akan bisa merampok, ya. Maka dia akan bisa memperkosa orang, bahkan dia sanggup untuk membunuh orang. Inilah mudarat, kebahayaan daripada narkoba. Sehingga sebagaimana tadi saudara kita siapa penyaksiannya? Morris. Saudara kita, saudara Morris, ya. Bahkan bisa merusak rumah tangga. Memang menjanjikan ketika seseorang menjadi pengedar narkoba, menjanjikan untuk sesaat. Ketika hukum di dunia dia tertangkap, maka dia akan menjadi bulan-bulanan. Bahkan keluarganya pun akan meninggalkannya. Itu di dunia. Apalagi nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan Tuhan yang Maha Esa, dia akan dipertanggungjawabkan. Dia akan mempermalukan Tuhan kita. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua akan bisa memberikan yang terbaik, memberikan contoh yang baik agar pengguna-pengguna narkoba ini berhenti dan kita juga bisa ikut memberantas daripada narkoba. Karena narkoba sendiri di Indonesia ini merupakan musuh besar, musuh kita bersama. Ya, jadi alhamdulillah malam hari ini saya dari pesantren RI1, saya sebagai pembina pesantren RI1 didampingi oleh Deputi Pesantren RI1 Bapak Joko Susilo dan juga didampingi oleh saudara kita Ketua Gian Sumut. Gian ini Gerakan Indonesia Anti Narkotika. Mudah-mudahan hadirnya Gian di Sumut ini, khususnya di Medan, akan ikut memberantas mata rantai yang merusak anak bangsa. Amin. Amin. Beri semangat, ya kan? Ya, terima kasih buat pencerahannya Habib. Jadi perlu juga kita perhatikan para penonton dan para pemirsa bahwa tanggung jawab kita di bumi ini juga adalah tanggung jawab vertikal ke atas, ke Tuhan kita yang Maha Esa. Jadi setiap kegiatan kita pasti harus kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Begitu Habib? Ya, betul apa yang disampaikan, ya. Karena kenapa demikian? Dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua ini adalah pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan kepemimpinan kalian masing-masing kelak di hadapan Tuhan. Sebagaimana diri kita memimpin diri kita ini dikasih tangan, dikasih mata, ini akan dipertanggungjawabkan semua. Apalagi jangan senang-senang pakai narkoba sekarang, ya.
kelak akan dipertanggungjawabkan itu semua. Baik, Pak Habib. Baik, terima Baik. kasih Habib. Dan hari ini kita iya, Pak. bersama dengan Bapak Pak Joko Susilo. Beliau adalah Merupakan Deputi Pesantren RI1. Orang Medan. Wow, Ya orang kan? Medan. Gitu. Keren orang Medan ini kan gitu ya. Nah, saya kagum sekali orang Medan bisa menjadi seorang yang tetap begitu aktif sampai bahkan ke pusat. Dan di sisi lain Pak Joko ini adalah orang yang memiliki pengalaman bagaimana bekerja untuk penanganan masalah narkoba. Betul Pak ya? Dan hari ini kita perlu dengar sedikit dari pengalaman ya Pak Joko sejak menjadi seorang yang aktif di BNN dan sampai sekarang bagaimana melihat keadaan situasi bangsa kita dari kasus tentang narkoba Pak. Boleh silakan Pak. Terima kasih Bung Joni dan yang mulia Pak Habib Abu Jibril. Kami dan terutama beliau mendirikan pesantren RI1 ini banyak hal ya, di samping tentang religi keagamaan, mendidik anak-anak bisa belajar ilmu keagamaan, menambah ilmu keagamaan dan lain sebagainya. Tapi yang mulia di sini ada lagi. Pesantren RI1 akan bukan menjadi saingan Bung Joni, tidak. Tapi kita akan membuat Tentu tak tersaingi, Pak. Ya bukan. Kita akan membuat satu pesantren narkoba namanya. Dalam arti kata bukan narkoba itu di pesantren kan, tidak. Tapi kita akan membangun ya di sini kan Bukit Doa dengan rehabilitasi sosial namanya. Tapi kita akan membuat rehabilitasi soulmate religi, sosial, medis, dan religius. Itu yang kami rencanakan di Luar biasa. pesantren RI1. Ya. Ya, insya Allah kita akan mulai izin Tuhan tahun ini ya Bib ya. Kita akan bangun itu tempat di daerah Bogor. Di sini kami melihat, saya sudah berkecimpung di bidang narkotika, khususnya narkoba ini adalah 9 tahun, Bung Joni. Jadi kita tadi disampaikan saat digaungkan perang narkoba ini, makin perang kok makin banyak yang berjatuhan kan gitu kan. Di sini yang saya pelajari selama ini adalah apa yang disampaikan Habib. Yang paling penting adalah agama. Ya, sebenarnya saya sudah bilang, Anda yang memakai para bro family kita ini gampang aja kalau nggak nyabu ya, kita bilang lah gitu ya. Ya, nggak apa sih namanya kan gitu ya. Lain sebagainya gampang aja. Mau berhenti nggak? Mau berhenti, saya bilang kalau kamu tidak mau pakai ya berhenti aja, nggak usah pakai, kamu pasti akan sehat kan gitu. Tapi kalau otak kamu hanya memikirkan mau pakai, pasti tidak akan sehat-sehat. Nah, sama dengan tadi disampaikan sama Bro Morris ya tadi, bahwa saya banyak kehancuran yang dia dapat. Yang kami temukan selama 9 tahun itu saya di sana, tidak ada yang hebat. Para pecandu narkoba ya tidak ada yang hebat. Bandarnya pun nggak hebat. Akhirnya dihukum mati banyak. Saya sendiri sudah nembakin ada berapa orang. Yang saya tangkapin dihukum mati juga sudah ada berapa orang. Terakhir waktu sampai polisi pun dipecat. Itu saya tuh kerjaan. Yang dari Pakam dulu kita bongkar dari Pakam dan sebagainya. Jadi apa kata Bung Joni tadi benar. Bahwasanya pelaku-pelaku narkoba ini kalian adalah korban. Kenapa dikatakan korban? Kan gitu ya. Kalau kita bilang korban, sebenarnya nggak korban orang ini nyari-nyari gitu. Dulu ya kan, tapi sekarang tidak ya. Tepuk tangan lah. Nah, jadi kita akan buat sebenarnya, saya dari dulu sudah sampaikan, sewaktu saya juga pernah berdinas di sini dulu ya gitu ya.
bagaimana kita membuat satu jalinan kekeluargaan. Sesama kita ya yang sudah masuk di dalam Bukit Doa ini, buat satu hubungan. Kita nggak usah pandang agama, tapi pandang kita ke depan. Yang tua bimbing, ya kan, yang adik-adiknya. Pengalaman yang tua belum tentu lagi lebih hebat dari Morris. Nah, belajar dari Morris bagaimana tidak terjerumus, bukan bagaimana bisa jadi yang lebih parah dari Morris, kan gitu kan. Nah, ini yang harus kita buat bersama. Tapi saya yakin dengan adanya Anda sudah sampai di Bukit Doa ini, berarti sudah punya kemauan untuk baik, untuk melepaskan diri dari itu. Saya selalu bilang setiap ada pertemuan dengan para saya pun lupa. Residen yang sudah ini kan kita ada program pertemuan rutin 2 bulan 3 bulan sekali. Saya selalu sampaikan hanya satu aja. Kalau yang punya orang tua, kamu minta doa orang tua, ya kan? Kalau masih punya istri, punya anak, ya kamu minta doa istri dan anak. Jangan kamu jadi balik-balik gitu. Ya, karena narkoba ini Habib luar biasa. Sangat luar biasa. Itu tadi sudah disampaikan Habib, bisa menjadi pembunuh dan sebagainya, itu benar. Ya, jadi intinya bagaimana kita gak usah lawan narkoba, kalian tangkepin bandarnya. Yang penting lawan narkoba di diri kamu. Jangan pakai narkoba, itu saja. Jangan pakai narkoba lagi gitu Pak ya. Tadi ada sedikit yang perlu dicermati yang disampaikan oleh Pak Joko tadi. Bahwa pemakai narkoba ini adalah menjadi korban. Korban itu boleh akibat orang lain ataupun mengorbankan diri. Sendiri. Jadi. Dan kalau orang tua tahu ataupun keluarga tahu, jadi seharusnya mereka ini ditolong karena mereka ini orang sakit. Kan begitu Pak. Jadi kadang-kadang orang tua malah udah mereka ini sakit, udah mereka ini korban, dibentak-bentak lagi, bahkan diusir, dimaki-maki, sehingga dia ketemu dengan kawan di luar sana aja, nggak mau pulang ke rumah karena nggak ada penerimaan. Iya, jadi begini, ini salah satu persepsi yang salah gitu dari orang tua, dari keluarga. Karena menganggap setiap ada anaknya atau keluarganya yang menjadi pecandu itu jadi aib. Saya selalu katakan, jangan jadikan aib. Ini bukan aib. Jadi malu tidak. Ini bukan yang memalukan. Tapi ini yang membahayakan. Jadi harus dikeluarkan, diberitahukan. Diberitahukan kepada siapa? Ke dokter. Ya, kalau memang nggak apa, laporkan, kan sudah ada undang-undangnya. Ke polisi, ke BNN. Ini kan nggak ditangkap. Saya selalu bingung lihat masyarakat kita, terutama di saya tugas di Medan lah, saya bilang Sumatera Utara, selalu senang kalau anaknya itu ditangkap daripada direhab. Ya Morris ya, benar kan? Kenapa? Kalau dia ditangkap, katanya konon dia masih bisa nyicipin, Bib. Betul ya Morris? Barang itu kalau ditangkap konon katanya dia masih bisa nyicipin lagi di tempat itu gitu. Apakah di kantor ini atau di tempat sana gitu. Tapi kalau udah di Bukit Doa ini, dia nggak akan bisa, baunya aja nggak dapatnya lagi. Iya. Maka mereka senang kalau anaknya ketangkep gitu. Malah anaknya juga senang ketangkap polisi daripada dibawa ke tempat rehab. Inilah yang kesalahan yang terjadi. Dia keluar uang banyak untuk ditangkap, lebih senang. Penting anaknya bebas. Tapi kalau untuk direhab, dia cari diskon yang banyak. Kalau bisa yang gratis gitu. Nah, ini fenomena yang sampai saat ini. Benar. Ini. Bukan belanja di mall aja dapat diskon Pak ya. Cari Iya. diskonan di kegiatan aktivitas jual beli narkoba juga harapan diskon gitu Pak ya. Iya, maka saya bilang dia habis. Selalu kita ketemu, mungkin Bro Joni sampai sekarang coba tanya sama keluarganya, apa saja sih yang sudah habis? Pasti dia bilang rumah sudah dijual, sepeda motor sudah dijual. Karena semua Habib, para pecandu narkoba ini jadi pedagang. Betul ya? Dagangi milik orang lain, dia gadi. Nah, tapi herannya saya,
Nah ini satu ya kita cerita ini. Ini kan tadi pengalaman ya Bung Joni. Mereka ini sebenarnya nggak banyak yang jadi pencuri. Tapi banyak jadi penipu. Contoh, dia pinjam motor abangnya, dia gadi. Karena dia tahu kalau nyuri digebukin orang, tapi kalau nipu pinjam saudaranya punya, tapi lebih senang dia saudaranya punya. Mamanya punya, ya kan, abangnya punya. Kenapa? Kan nggak mungkin laporin aku katanya. Tapi akhirnya karena sudah habis di rumah dia akan cari keluar. Itulah yang baru bonyok ya kan Morris kan? Nah itu ya. Baik, tepuk tangan buat Pak Joko. Pak Joko. Kalau cerita pengalaman panjang nanti, jadi kita harus ada pilah-pilah sedikit ya kan gitu ya. Jadi sebenarnya persepsi konteks berpikirnya aja yang perlu dirubah gitu Pak ya. Konteks berpikir keluarga bahwa ini bukan aib. Nah masalah bukan aib atau tidak kan kadang-kadang keluarga ini nggak dapat edukasinya Pak. Itulah muncul ada Iya. Gian Pak. Nah ini yang perlu kita tanya nih ke orang yang berkompeten nih. Ada Pak Burhanuddin SE dari Ketua Gian Sumut. Satu, oke. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Habaib Abu Jibril Basyeban, guru kami yang luar biasa hari ini dengan waktu yang sebegitu sibuk. Saya ada di sini. Dan senior saya yang gak asing lagi dan guru kita. Saya banyak belajar tentang penggiat narkoba dari beliau. Karena beliau ini kalau saya bilang legenda BNN untuk Sumatera Utara. Begitu sebut namanya Joko Susilo, setiap sudut kota Medan dari Binjai, Langkat atau manapun pasti semua kenal. Pasti semua kenal. Khususnya kalau bandar pasti takut. Kalau bandar pasti takut. Wah. Alhamdulillah. Dan hebatnya beliau sekarang ini mengabdi kepada ulama. Di Jakarta, deputi lagi yang ngurusi bisnis-bisnis tentang dompetnya ulama ini. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Itu barokahnya kalau kita bisa mengabdi kepada ulama. Sebenarnya nggak asing. Kedua sosok yang di samping saya ini adalah orang-orang yang memiliki pemikiran hingga lahirnya Gian ini. Jadi Gian ini tidak terlepas dari kedua sosok guru-guru kita ini. Wah. Baik moderator, saya juga ditemani teman-teman Gian di sini ada Bang Justar di Tonga SMU ini luar biasa. Ini sarja lawyer yang luar biasa juga untuk mengingat narkoba. Baik sahabatku dan residen ya. Presiden. Pak. Presiden, selamat malam. Saya melihat mereka di sini, saya teringat beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Saya membayangkan andaikan ada keluarga saya yang seperti ini. Ini yang luar biasa. Nah, Gian hari ini diamanahkan kepada saya, para ulama meminta khususnya ketum yang hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang lain, ketum Guntur Eko Widodo di suatu tempat yang lain, memimpin kegiatan yang lain, akhirnya berbagi dengan saya. Harusnya beliau yang duduk di sini nih, bukan saya. Syukur karena beliau ada kesempatan lain, saya bisa mendampingi yang mulia Habib ini. Jadi alhamdulillah Gian ini sudah sepakat. Kita sepakat sesuai dengan arahan para habaib, sesuai dengan arahan para senior dan bahwa Sumut sekarang ini menjadi pintu masuknya terbesarnya narkoba untuk Indonesia. Dari pintu Aceh, lalu Medan, nah beredar di sini sampai kemana. Nah ini merupakan fenomena bagi saya secara pribadi. Saya ketua PCNU, sempat memimpin PCNU Kota Medan dan saya dijuluki sempat menjadi ketua milenial malah ya Habib ya, izin Habib. Kalau beliau saya pernah sempat pendeta milenial karena banyak anak muda di samping dia. Dan saya juga kenapa? Sama seperti saat ini, Gian itu punya rencana atau strategi yang jangka pendek, jangka panjang. Narkoba ini sekarang sudah mulai masuk ke jaring anak-anak. Kalaulah generasi muda kita sudah diracuni dari kecil sampai besar jadi apa? Jadi hama. Ini yang nggak diinginkan oleh Habib. Jadi generasi pemuda kita itu sudah dihancurin mulai dini. Jadi Gian punya konsep bagaimana memutus mata rantai peredaran narkoba tersebut. Ini yang harus kami lakukan.
kami mulai dengan lakukan penyuluhan. Jadi ada beberapa, setelah mungkin di deklarasinya nanti Sumut, kita akan melakukan roadshow di 33 kabupaten untuk menyuarakan, untuk memutus mata rantai. Dan saya meminta tim-tim penyuluhan saya, kebetulan ya alhamdulillah Pak Pendeta ini sendiri ada di dalam Gian Sumatera Utara sebagai wakil ketua saya, ini luar biasa. Di dalamnya juga ada ulama-ulama. Nah, saya meminta pada mereka mulai melakukan pendekatan agama sesuai dengan agama masing-masing, dari sekolah dasar, SMP, SMA, terus kita putar. Yang jelas berbuatlah untuk orang lain. Seperti kata Bro Morris tadi, dia ingin hidup bukan untuk hanya diri dia, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, Gian sudah tertera di situ bahwa itu sesuai dengan perintah arahan dari agama kita dan oleh para habaib. Orang yang baik adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu ada moto di Gian. Jadi hari ini Gian sudah mulai untuk melakukan penyuluhan dari SD, SMP, SMA. Bahkan kita sudah punya konsep sampai ke penjara pun. Ke penjara, khususnya penjara anak-anak yang akan saya lakukan. Saya minta dan bekerja sama, Gian akan hadir untuk memberi penyuluhan. Kita nggak bisa dibayar. Saya yakin penggiat-penggiat di Gian dan relawan-relawan Satgas Gian ini siap membantu BNN. Nah, kalau tidak sudah dilakukan penyuluhan, sudah lakukan ini, mulai tangkap bandar. Sesuai arahan dari Pak Kapolri ya, Abang Anda. Kalau ada melihat polisi yang terlibat dan penggunaan, tangkap. Nah, kemarin juga para sahabat mendampingi BNN ya. Dapat sampai 100 kilo. Bayangkan 100 kilo sabu itu, Habaif, jika dikonsumsi berapa banyak orang, berapa banyak generasi yang hancur. Jualnya per gram. Per gram ya, kayak emas ya. Makanya bandar-bandar itu kaya-kaya ya. Tapi kata abang kita tadi itu tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Maka saya sudah tegaskan kepada teman-teman di Gian, tidak ada kompromi untuk bandar narkoba. Wah, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ada hal yang menarik di Gian ini, Bro. Yang menariknya ketua kita ini ya Ustadz yang terhormat. Luar biasa kan? Bukan Ustaz. Wakilnya pendeta kan gitu ya. Pegang tas pendeta. Bukan. Berarti ada multi agama di dalam Gian. Ada satu kolaborasi di situ. Jadi sesuatu yang bisa menggerakkan untuk Sumatera Utara dan bahkan memberi warna buat seluruh Indonesia. Benar, bagaimana kerjasama baik dari sisi Muslim dan juga Kristen dapat berpadu kita memerangi narkoba. Nah, ada hal yang sangat penting di sini berbicara tentang, ada tadi sedikit disinggung religi. Bahwa di Bukit Doa yang pertama sekali kami tekankan untuk pemulihan semua residen ini adalah sisi religi. Makanya di sini ada ustadz kami dan juga ada koordinator untuk Muslim buat semua residen yang Muslim. Dan selalu saya ingatkan, tekankan pertobatan. Bertobat adalah Betul. awal start untuk kehidupan yang baru. Jadi dari sisi yang Nasrani juga, Kristen, saya selalu ingatkan, baik kepada juga pendeta yang mengajarkan, saya selalu ingatkan, tekankan pertama adalah pertobatan. Dan konselor juga selalu mengingatkan, awal untuk pemulihanmu, makanya ada di sini kita ruang berkaca, mirroring room. Jadi ruang berkaca itu dia lihat dirinya, oh kenapa aku masuk di sini ya? Menyadari kesalahan kenapa aku masa dimasukkan lalunya, orang tua aku gitu, di sini ya? Menyadari masa lalunya. Itulah konselor datang dan religi datang untuk memulihkan dia, membawa kepada pertobatan. Jadi kehadiran hari ini ya sangat terhormat bagi kami, Habib Pesantren RI 1 hadir di Bukit Doa, dan di sini juga kami melayani buat residen yang Muslim. Kami selalu tekankan itu, Habib, yaitu pertama adalah bertobat, baru ke program-program yang lain. Nah, jadi mungkin sedikit kasih pandangan kenapa mesti bertobat begitu ya dari sisi Muslim. Silakan, Pak. Ya, alhamdulillah. Pada dasarnya manusia semua pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Ketika ada seseorang yang mengaku dirinya sempurna, berarti dia iblis. Makanya ketika iblis diusir dari surga, karena dia merasa lebih sempurna daripada Nabi Adam. Dikatakan
kullu ibnu Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam, artinya semua manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tapi sebaik-baiknya kesalahan kita kembali bertobat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Dan mudah-mudahan ya saudara-saudara yang pernah memakai akan menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih martabat, dan mungkin akan menceritakan tentang pahit getirnya. Apa sih manfaatnya? Kok bisa make? Gak ada manfaatnya. Malah menambah kerusakan badan, kerusakan keluarga dan sebagainya. Makanya jika kita menyadari bahwasanya kita ini manusia, maka akan bertobat karena kita malu diciptakan oleh Tuhan hanya untuk merusak diri kita. Amin, amin. Tepuk tangan buat Habib kita, Habib Jibril. Jadi kepada semua residen, semua masyarakat, ingat bahwa pemulihan itu diawali dari pertobatan. Jadi dari sisi Muslim diajarkan juga bertobat. Dan dari Nasrani kami juga selalu tekankan bertobat. Hanya masalahnya ada orang gak bertobat-bertobat. Nah ini, udah banyak masalah, udah mentok sana sini, udah bonyok-bonyok gak bertobat juga. Ya kan gitu ya. Ada yang udah memang akhirnya diusir lagi malah dari rumah karena memalukan. Gak bertobat juga. Nah ini punya siapa kira-kira orang begini ya kan gitu ya. Nah jadi hari ini perlu kita dengar bahwa bertobatlah. Kalau apapun pernah kesalahan. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Tetapi pertobatan adalah jalan yang terbaik. Membuat juga hati kita dingin. Dan membuat satu jaminan kita mendapatkan pemulihan hidup. Betul. Ya, mungkin satu tambahan dari saya ya. Tobat daripada manusia pasti diterima oleh Tuhan. Itu pasti diterima oleh Tuhan. Karena kenapa? Fa'idha balagatul hulkum wa antum hina idin tanzurun. Ketika kalian dicabut nyawanya oleh ya malaikat sakaratul maut, disitulah kalian akan melihat kesalahan-kesalahan kalian yang telah kalian perbuat. Maka dari itu, dengan menyadari bahwasanya diri kita manusia, bertobatlah sebelum nyawa nyampe di tenggorokan kita. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk penghuni-penghuni surga kelak dan akan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi konsep berpikirnya pertama ingat dulu Tuhan. Iya. Baru kita lakukan pertobatan bahwa kita punya Tuhan. Gitu family. Menarik ini bro. Jadi sangat baik sekali kesempatan ini kita kasih kesempatan untuk bertanya satu dua jawab. orang. Mungkin boleh siapa saja yang hadir pada hari ini. Ya. Ini banyak dari teman-teman kita, bapak-bapak ingin lebih tahu. Banyak pertanyaan ini udah ada di kepalanya nih bahwa mereka wah aku harus bertanya ini. Terutama ini ke Habaib, kemudian ke Pak Joko juga. Juga ke dari Gian juga ini Pak, banyak pertanyaan ini yang ada di Iya, kepala mungkin teman-teman. mereka setelah selesai Baik. program rehab mau gabung Gian semua Baik, ini Pak. dengan Gitu ya. senang hati Gian akan terima itu. Jadi Akan kita volunteer di bimbing Gian lagi. itu Pak ya. Iya. Baik. Oke, kita ke sesi tanya jawab dialog interaktif kita malam ini. Buat teman-teman yang ingin bertanya silakan angkat tangannya, sebut namanya, sebut mau bertanya ke Bapak siapa gitu. Silakan Bro Hasan, sebut namanya Bro. Ya, selamat malam. Saya mau bertanya buat Pak Joko. Saya kenal namanya narkoba itu tahun 96. 96 itu kan yang memakai narkoba golongan menengah ke atas, Pak. Kalau zaman sekarang kan korban narkoba sudah kebanyakan menengah ke bawah. Bagaimana keseriusan pemerintah menangani hal itu, Pak? Terima kasih. Urusan pemerintah lagi Pak. Betul apa yang disampaikan Bro Hasan tadi, bahwasanya narkoba ini muncul ini awalnya dulu ada artis, ya ada artis yang OD,
Ingat kan dulu kan Ria Irawan itu OD itu pakai ekstasi sampai ada yang satu yang mati. Itu si apa itu di tahun 90 ke atas sampai 95. Dan muncul dulu hanya ekstasi yang si Bro Hasan bilang itu ekstasi. Jadi dia kelas menengah ke atas karena yang mainnya di atas diskotik. Nggak ada yang make ekstasi itu di dalam kamar gitu. Yang bisa make hanya putau kan gitu kan. Nah, dulu kan hanya obat itu hanya dua, putau sama ekstasi dan ganja. Nah, setelah ke depan muncullah yang sintetis itu bentuk sabu-sabu. Kenapa jadi menengah ke bawah? Dari bawah sampai atas pun pakai sabu. Dari orang yang nggak kerja pengangguran sampai ketua mahkamah, yang paling tinggi dosen rektor pun pakai. Ya itu kan tadi, inilah jahatnya. Kalau saya bilang, saya selalu sampaikan, ini balas dendam daripada Cina. Ini mohon maaf ya Bang Wawan ya, negara Cina. Ya, dia dulu di tahun 41 itu ada perang candu. Semua pendekarnya habis. Ini mohon maaf, ini kembali. Jadi sekarang ini dikeluarkan. Kita ini orang yang ditakutin terutama Indonesia. Ya. Sebenarnya narkoba jenis sabu ini adalah dipakai uang oleh para pemberontak dari Afgan. Itu awalnya, Bib. Dari Afghanistan dibuatlah di gua-gua itu jadilah sabu. Sehingga digendong jauh sekali. Jadi dulu harganya bukan 1 miliar, malah sampai 3 miliar. 1 kilo sampai di Medan karena jelajah. Sehingga karena masyarakat China, ini mohon maaf ya Bang Awan, bukan kita perorangan ya. Di sana itu apapun bisa dipalsuin gitu. Sehingga dibuat. Ini rupanya proyek. Akhirnya kita yang pasar paling empuk itu adalah Indonesia. Ini saya bicara pengalaman yang saya ketahui ya, yang kita ini nyata itu ya, sampai satu negara namanya Ho Chi Minh itu, satu kabupaten itu produksinya hanya sabu. Maka ditemukan berapa ribu. Itu boleh keluar, tapi jangan digunakan di dalam. Nah, kita BNN di zaman Pak Buas, ya Pak Budi Waseso, waktu itu saya masih dinas di sana di BNN, itu beliau berani bilang, kita sudah ada info dengan DIE, ya dengan Badan Narkotika Dunia, Amerika dan sebagainya, bahwasanya narkoba itu akan masuk 9 kontainer ke Indonesia. Wow, 9 kontainer Pak ya. Kan itu, diinfokanlah di satu negara, Singapura pada waktu itu ada barang. Nah, tapi namanya mereka bilang, ini barang mau dikeluarkan di saya? Enggak, ini mau ditransit karena negara Singapura hanya trading. Dia hanya persinggahan, itulah untuk PAD mereka, yang penting bukan dibuang. Keluar, yang ketangkap 1 kontainer. Kan ada yang tangkap berapa ton itu yang Jakarta, yang 8-nya kemana gitu. Itu pertanyaannya. Nah, inilah yang terjadi kalau tadi Bro Tirta sampaikan, BNN dapat berapa T? Ada rilis datanya 3,6 juta pengguna baru di tahun 2019. Enggak, yang uangnya berapa T? Uangnya yang berkisaran sekitar 5 triliunan gitu Pak. 5 triliun itu kan sedikit. Ya, uang negara habis banyak, uang rakyat Indonesia habis banyak. Dan ini memang pasar empuk, maka saya bilang, tadi Bro Hasan sampaikan, ya, kok sampai bawah-bawah? Bukan 1 gram pakai, sekarang pakai jambak pun masih banyak, ya kan San? Tahu Habib pakai jambak? Itu pakai di jambak, udah bro, nah, kamu sekali tarik udah, itu yang 10.000 perak, 5.000 perak, bener ya? Banyak istilah ini. Ya itu, itulah saking berbedanya. Ini saya bukan bilang bagus ekstasi, semua tidak bagus. Cuman kenapa ini? Karena sabu-sabu ini sudah sampai ke situnya, Bib. Pengalaman saya yang paling saya terenyuh, Bib. Ya, ada seorang ibu, ini saya ya dari Pantai Labu sana. Jadi saya datang ke kantor jam 9, seorang ibu itu duduk di pos security saya kalau Bang Jano. Duduk, saya masuk,
Terus datang satpam, Pak, ibu itu mau ketemu Bapak. Siapa ya? Nggak tahu Pak. Ya udah, naik ke atas. Naik ke atas. Sampai atas menangis ibu itu. Ibu kok nangis? Pak, tolong tangkaplah anak saya. Bukan rehab katanya, tangkap. Terus kalau bisa bunuh aja lah Pak. Ibu tuh sudah sangkin tidak. Ibu tinggal di mana? Saya pun nggak tahu kan, datang duduk. Dan saya suruh buat minum. Ibu itu nangis dia. Kenapa Bu? Itu Pak, sepeda saya yang di luar tadi, ada sepeda kalau kita bilang Beb, sepeda janda gitu. Tinggal itulah harta saya Pak. Itu mau dijualnya Pak. Sedangkan saya mengantar kerja saya ngajar ngaji gitu Beb. Ibu itu ngajar-ngajar ngaji ke kampung-kampung gitu. Nah itulah. Nah akhirnya kemana saya suruh bawa? Saya tangkap kan, tapi saya bawa apakah kemari, apakah ke Binakarsa, nggak tahu. Saya suruh anggota tangkap. Saya bilang udah, ibu nggak usah apa. Saya bilang sama si Mala waktu itu kan, kasih saya udah kamu kirimkan, buat dulu di sini 3 bulan, kan program kita 3 bulan, itu kirimkan ke Lido, pakai biaya. Kan ada uang-uang kamu itu yang lebih-lebih kamu kirim siapa? Kita kirim lah waktu itu. Saya nggak tahu apakah sembuh atau tidak. Jadi saya bilang sampai separah itu. Yang paling parah Pak katanya, terakhir kali itu dia masak Bib. Ibunya masak. Jadi anaknya di situ. Saya lupa nama anaknya. Udahlah kamu sebentar lah mama masak. Lama kali mama masaknya kadang gitu kan. Jadi namanya di kampung. Masak mungkin dia hanya rebus apa atau apa. Pinggir panti itu tahu dapat ikan dia. Siap masak. Kan sudah ditaruh di meja. Udahlah makan kau katanya kan. Tengoknya anaknya udah nggak ada. Jadi bingung ibunya. Kebalik ke dapur lagi dia cetek-cetek kompor tuh. Tabung gas yang 3 kilo itu yang hilang Bim. Jadi karena mamanya masak hanya mengharapkan bukan nunggu makanannya itu. Anaknya nunggu tabung gas itu supaya siap masak, mamanya dia bawa pergi dia jual. Nah akhirnya itu kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Itu kan sudah sangat parah. Saya rasa itu. Tabung gas itu standar itu Pak? Ya standar. Rata-rata kalau pemakai ini rata-rata biasa, udah ya? menjual tabung gas dulu itu. Awal-awalnya dijual tabung gas. Si Hasan sudah pernah jual tabung gas? Sudah ya? Aku sudah. Jadi itulah. Dan Hasan ini Pak, Hasan ini mudah-mudahan lah. Kita harapkan di sini dia udah jerah dan sungguh-sungguh bertobat. Udah banyak kali direhab dia Pak. Kayaknya udah berulang-ulang, udah puluhan kali. Udah sampai berapa kali San? Saya selalu bilang, ini terus terang saya selalu bilang sama orang tua. Saya kadang ngomong asal saja. Ini mau nggak apa-apa nggak usah diedit kalau saya ngomong. Ya kan? Saya bilang macam Masan gini, udah 31 kalau kali 32 masuk lagi kemari, ngapain kamu rehab John? Kasih aja pisau, udah kau bunuh diri aja di situ, bilang nggak ada gunanya gitu. Karena barang afkir, barang akhir itu nggak usah lagi gitu. Ini mohon maaf. Dalam arti kata, ngapain dia direhab kalau dia tidak mau sembuh? Iya. Ya benar ya. Ngapain kamu datang kemari kalau kamu akan berulang lagi gitu. Dalam arti kata, kalau ada uang orang tua kita, kamu masih senang. Tapi kalau uang negara, rugi kita negara untuk seperti Hasan. Kan gitu ya. Ini mohon maaf. Saya selalu berkata itu, kalau sudah sampai 31 kali, berarti kamu masih ada 32 kali. Nah, tapi kamu harus, tadi sudah disampaikan. Ini contoh. Ya, banyak hal seperti ini, ya, relap dan sebagainya. Karena kamu tidak dasari dengan agama, tidak dasari dengan iman. Apa kata Pak Pendeta Joni atau Bro Joni? Kamu tidak melakukan pertobatan itu. Harusnya kamu lakukan pertobatan dulu baru masuk kemari. Jangan masuk kemari baru tobat gitu. Karena balik lagi nanti di sana seperti tomat. Pergi tobat pulang kumat gitu. Nah, ya. Udah itu aja. Iya. Jadi tomat itu disambal aja, ditambal ya. Oke. Oke Hasan. Ya, menarik. Jadi kita dapat lihat gambaran ini tentang Gian ini, Pak. Jadi sedikit lagi di sini ya. Kalau kita lihat keadaan ini cukup banyak yang perlu direhab. Berarti yang tidak direhab sangat banyak. Yang sudah direhab pun ada yang berulang. Makanya kehadiran Gian ada rencana mendirikan lagi
rehab, ya kan, bersama dengan pesantren RI 1 lagi, ya saya kira memang udah kebutuhan untuk hal itu. Nah, dan Bukit Doa dengan Gian ini kan kita sedang menjalin kerjasama. Benar. Dan kira-kira dalam bentuk apa yang bisa kita dapat lakukan kerjasama ini? Silakan dulu, Pak Ketua. Baik, seperti yang tadi Pak Pendeta bilang, yang disampaikan oleh Abang Dajoko dan Yang Mulia Habib, bahwa nanti akan didirikan pesantren rehab. Nah, proses itu masih proses. Nah, menjelang proses ke sana artinya perlulah Gian untuk melakukan kerjasama dengan panti-panti rehab yang memiliki kualitas yang benar-benar kita pahami itu. Apalagi Bukit Doa ini bukan setahun 2 tahun, saya sudah kenal, sudah berapa puluh tahun saya kenal beliau ini. Bahkan belum seperti ini waktu itu pun ya kan. Iya. Ini sudah sangat indah saya lihat. Artinya apa? Kerjasama ini perlulah kami lakukan dengan pihak dari Pantai Bukit Doa. Kenapa? Di setiap kepolisian kami sudah meminta agreement kerjasama untuk kiranya kalau pecandu narkoba ini dihukum dengan sel seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Dajoko, bahwa di penjara dia akan memakai lagi, dia tidak akan lebih ahli lagi. Ya. Karena di sana mungkin sudah ada lagi lebih paham. Nah, jika kalau pendamping hukum yang ada di Gian bisa meminta kepada pihak kepolisian untuk merehab dia di panti rehab tersebut, kiranya mungkin akan menjadi yang lebih baik, akan adanya pertobatan. Makanya sebelum direhab nanti ada kesepakatan kami dengan para ulama-ulama yang ada di Gian, mereka harus di-beat dulu. Iya. Di-beat dulu. Diberi pertobatan dulu. Setelah diberi pertobatan baru diantar ke panti rehab. Itu yang seperti yang dianjurkan oleh Pak Yang Mulia Habib dan Abang Dajoko tadi. Nah pada saat ini yang kami menganggap kerjasama itu harus kami lakukan kepada Bukit Doa. Kebetulan juga Pendeta Joni ini juga wakil ketua di Gian. Karena kita belum tahu lagi. Dan hari ini kredibilitas Bukit Doa sudah kita pahami dan ini sudah menuju SNI lagi, luar biasa. Wah. Semakin sukses untuk Bukit Doa. Amin. Ya, mungkin pesan dari Habib Ya, kepada semua. mungkin penjelasannya cukup menarik ini ya. Banyak juga Kalau kita pengen lama lagi, tapi iya, waktunya nggak cukup. Mungkin bapak-bapak ini punya kegiatan lagi di luar sana kan. Kalau kita orang sediakan penting waktu itu tadi kemarin pun banyak kali. 1 hari 1 malam pun cukup kita sini Pak ya. Berjejer tadi antri untuk Antri ketemu untuk kan gitu ketemu. ya. Waiting listnya banyak itu Pak. Jadi waktu sangat singkat, jadi kita Ya, mungkin dengarkan pesan khusus. sebelum kita tutup acara dialog interaktif kita talk show ini, mungkin ada pesan buat masyarakat umum, buat teman-teman kita juga sedang menjalankan program pemulihan di sini. Ada pesan-pesannya, silakan. Dimulai dari Habib, kemudian Pak Burhan, kemudian Pak Joko. terakhir dari Pak Joko. Silakan Bapak. Silakan Pak. Ya, jadi sekali lagi khususnya ini pesan untuk kita semua. Kita harus merevolusi mental kita. Jika kita ingin berbuat baik, menjadi baik, mencontohkan baik, dan mengajak kebaikan. Itulah, tanpa adanya revolusi mental, hanya kepengen saja. Kepengen sembuh, sampai kiamat pun tidak akan sembuh. Kepengen, lakukan, kerjakan, maka kalian akan betul-betul sembuh. Baik dalam sisi agama, kita sudah jelas dilarang agama apapun menggunakan narkoba. Apalagi di Indonesia, Presiden RI sendiri mengatakan kita sama-sama untuk memerangi narkoba. Kalau perlu tembak, ya. Kalau perlu tembak. Berarti di sini di Indonesia ini sudah sangat prihatin. Dan pesan saya buat semuanya, buat kita semua, ketika kita hendak menjadi manusia yang baik, yang pertama niat. Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala satu pekerjaan tergantung niat kita. Dan sesuai niat itulah apa yang akan kita hasilkan, akan kita tuai. Jika kita ingin menjadi manusia yang baik, maka harus revolusi mental kita supaya menjadi sesuai dengan niat kita.
Ya, mudah-mudahan terus ke depannya Bukit Doa ini salah satu aset ya, aset Sumatera yang bisa membantu merehabilitas, menyembuhkan para pecandu narkoba. Amin, amin. Ya, kalau Habib RI lagi deh kan. Pencerahannya ya teduh teduh, sekali, masuk ke hati tenang, gitu, Pak ya. lembut, ya kan gitu semoga ya. bisa diikuti Hati sama yang panas teman-teman kita. dingin langsung gitu ya. Sedap dengarnya kan. Oke, kita Baik. lanjut ke Pak Burhanuddin Ese sebagai dari perwakilan dari DPW Gian Sumut, Pak. Baik, tadi Abah Aib sudah menceritakan luar biasa. Itu adalah sentuhan batin bagi para bro-bro sekalian. Kalau Gian singkat saja menyampaikan pada bro-bro sekalian dan orang-orang yang di luar sana. Siapapun yang berani mengedarkan narkoba dan siapapun residen yang akan berani pakai lagi akan berhadapan dengan Gian. Kalau bro-bro kembali nanti keluar mencoba lagi bahkan berhadapan dengan deputi-deputi intelijen Gian. Mungkin itu saja. Jangan dicoba lagi. Selamat bersama. Beri semangat tepuk tangan buat Gian. Hidup Gian Sumut. Woi, udah. Itu peringatan keras dari Gian itu. Kalau macam-macam kita tangkap, itu Pak ya. Oke, selanjutnya dari Pak Joko Susilo sebagai Deputi Pesantren RI 1. Pesan-pesannya Pak buat masyarakat kita. Terima kasih, terutama para bro-bro di sini lah, family ya, yang di family gathering di sini, yang di Bukit Doa. Saya berharap ya, terutama jangan seperti kalau lagu jangan sampai 3 kali lah. Maksudnya jangan berulang lah sini. Kamu apalagi saya lihat ini, mohon maaf, udah ada yang seumuran saya mungkin ya 56 tahun ya atau belum sampai ya seperti itu, apakah atau yang lebih kecil. Sebenarnya nggak susah ya. Nggak susah. Kan saya bilang, kamu jangan make. Bagaimana nggak make? Ya jangan beli. Bagaimana nggak beli? Ya uangnya kamu beli bakso aja gitu. Kalau punya anak, ajak aja. Anak makan bakso, cucu makan bakso, pacar makan bakso. Kan itu. Ini kan tidak. Kan saya bilang, itu kan semua. Oh nggak mungkin, kalau sudah make itu mana enak Pak Joko. Kan gitu ya. Nggak mana enak kalau ditinggalkan, kita nggak ini. Coba belajar berani meninggalkan, kan itu. Belajar berani meninggalkan. Kamu masuk kemari berarti sudah harus meninggalkan. Pokoknya niatkan jangan lagi pernah mau masuk ke panti rehab, apalagi kantor polisi kan gitu. Itu aja, itu sudah cukup aja saya rasa. Ya, jadi katakan tidak kepada narkoba. Ya, terima kasih buat Pak Joko. Jadi seperti statement Pak Joko juga, itu semua diawali dari niat gitu Pak ya. Kalau memang niat kita sudah berhenti, maka itu akan berhenti. Gitu. Baru kita lakukan seperti yang disebutkan oleh Pak Habib, bahwa niat aja tidak cukup, harus ada aksi, harus ada tindakan untuk menghentikan kegiatan pemakaian narkoba. Kemudian untuk ini Pak Joni nih, terakhir pesan-pesannya gimana nih Pak? Ya, dari Bukit Doa merupakan satu hal yang sangat penting bahwa IPWL Bukit Doa itu adalah nasional. Jadi kami sangat bangga bekerja sama dengan semua kalangan dan semua religi. Karena kita nasional dan juga bahkan Bukit Doa sekarang sedang menuju SND, standar nasional. Dan salah satu adalah yang perlu kami persiapkan bagaimana untuk membangun setiap residen di dalam untuk pemulihan mereka lebih baik lagi. Juga fasilitas dan tentu juga SDM yang ditingkatkan. Jadi pesan kami bahwa buat semuanya masyarakat yang dapat mengikuti talkshow pada malam hari ini, mari kita sama-sama berantas narkoba. Lihat kalau mereka yang menjadi korban, mereka itu adalah orang sakit, tolonglah mereka, kasihi mereka, dan bawa mereka untuk pemulihan di rehabilitasi.
dan Bukit Doa terbuka untuk pemulihan dia. Selamat menjadi seorang pembebas, pemberantas narkoba, dan Agen menjadi pemulihan. satu agen pemulihan dan satu kehormatan. Oke, terima kasih Bapak. Intinya kalau kalian make, ingat keluarga, ingat istri, ingat anak. Itu udah cukup. Itu sudah merupakan niat. Baru lakukan pertobatan. Bukan gitu Bapak-Bapak. Oke. Ingat Tuhan, itu yang terpenting. Secara vertikalnya kita ingat Tuhan bahwa Sang Pencipta itu dialah pemilik segalanya. Terima kasih buat apanya. Kita ada tagline ini Bapak-Bapak, bahwa kita tagline-nya nih stop narkoba gitu. Biar pesannya tersampaikan kepada masyarakat bahwa kita mendukung untuk pemberantasan narkoba sesuai dengan juga dengan nawacitanya Pak Presiden Jokowi, bahwa kita harus memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Ini tagline-nya cukup gini aja nih. Kita sama-sama Bapak-bapak. sebutkan stop narkoba. Kita sama-sama juga sebutkan stop semua yang narkoba. hadir dan juga yang menyaksikan kita Ya. sama-sama sebutkan sama-sama. Sesuai aba-aba saya ini 1, 2, 3, stop Narkoba. Terima kasih buat bapak-bapak, terima kasih. Dialog interaktif kita berakhir di sini. Terima kasih buat pencerahannya. Semoga apa yang bapak-bapak berikan kepada kami bisa kami ikuti dan bisa dipahami oleh masyarakat. Terima kasih bapak-bapak, terima kasih. Begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku kan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku kau begitu, oh sayangku kau begitu sempurna, sempurna, sempurna. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Mujamu di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku kau begitu, oh sayangku kau begitu.
sempurna.